Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal pada tahun 1511, Spanyol pada tahun 1521, Belanda pada tahun 1596, Inggris pada tahun 1811 melalui wilayah timur. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa yaitu yang pertama ada gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua, glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Yang ketiga, gospel, yaitu adanya misi khusus bagi bangsa Eropa untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani di Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Namun, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara. Dalam perkembangannya, mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. Dimulailah era kolonialisasi Barat di Asia. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat. Yang pertama, mencari kekayaan termasuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah. Ketiga, meyakini keberadaan Prester John. Yang keempat, menyebarkan agama. Kelima, mencari kemuliaan bangsa. Kebijakan bangsa Barat di Nusantara. Portugis, kebijakannya 1. Sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate. 2. Berusaha menanamkan kekuasaan di daerah Maluku. 3. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai. 4. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Spanyol, mereka memang pernah menginjakan kaki di Indonesia, tapi mereka tak sempat menanamkan kekuasaan di Indonesia. VOC Belanda. VOC terbentuk pada tahun 1602. Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799 yaitu pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik divide and impare, memecahkan dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut gubernur jenderal, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang ditawarkan pemerintah Belanda. 5. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan dan dipusatkan di Jayakarta. 6. Melaksanakan pelayaran Hongni. 7. Adanya hak eksploitasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan, adanya penyerahan wajib, dan sistem priangan. Daendels, Belanda. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 sampai 1811. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Raffles, Inggris, 1811 sampai 1816. Kebijakan utama Raffles adalah pertanian bebas atau petani pribumi bebas menanam tanaman apa saja, baik kebutuhan pribadi maupun tanaman ekspor, dan sewa tanah landren. Kebijakan Raffles adalah pertama, bidang pemerintahan, 2. Bidang ekonomi dan keuangan, 3. Bidang hukum, 4. Bidang sosial, 5. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Van den Bosch, Belanda 1830 sampai 1870. Kebijakan yang dikeluarkan adalah sistem tanam paksa. Ketentuan tanam paksa adalah 1. Penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk. 2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari 1/5. 3. Tanah tersebut bebas pajak. Yang keempat, kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani. 5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanam padi. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang 7, bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan di pabrik atau perkebunan pemerintah. 8, pelaksanaan dipimpin oleh pribumi. Upaya perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat, perlawanan terhadap VOC.
Perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kaki Ali, Kapten Hitung. Perlawanan Kerajaan Goa atau Makassar pada tahun 1654 sampai 1655 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perlawanan Kerajaan Mataram pada tanggal 22 Agustus 1628 dipimpin oleh Tumenggung Beurekso. Perlawanan Trunojoyo tahun 1674 sampai 1680. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang Padri 1821 sampai 1837 di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang Aceh 1873 sampai 1904 dipimpin oleh Jenderal J.K.R. Kohler. Perang Bali 1848 sampai 1908 di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik.